The 16-year-old girls are hauled off to jail, keeping silent about the chilling crime. But after nearly 4 years awaiting trial, the twins finally come forward with a stunning admission. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah, di video kali ini gue akan membahas lagi mengenai sebuah kasus kriminal di mana kasusnya ini bisa dikatakan mirip-mirip kayak kasusnya si Isabella Guzman yang dulu udah pernah kita bahas. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu sebenarnya siapa itu Isabella Guzman atau gimana ceritanya, nanti kalian boleh nonton videonya, gue udah pernah upload. Nah, jadi di video kali ini gue akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah mengenai sepasang anak kembar yang bernama Tasmia dan Jasmia, di mana mereka berdua ini tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dan mereka berusaha mengarang cerita kepada polisi seolah-olah ini tuh dilakukan oleh penjahat. Nanti juga gue akan memutarkan kepada kalian sebuah rekaman yang dimana mereka ini menceritakan kejadiannya kepada polisi, yang dimana ceritanya ini mereka berusaha karang sendiri dan juga ditambah dengan acting nangis mereka pada saat mereka ini diinterogasi oleh polisi. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Jadi, dua anak kembar identik ini bernama Tasmia dan Jasmia Whitehead yang lahir pada tanggal 27 November 1993. Jadi kalau sekarang itu usianya udah sekitar 27 tahun. Dan mereka ini lahir dari seorang ibu yang bernama Nikki Whitehead. Tapi kayaknya mereka berdua ini lain daripada anak kembar yang lainnya. Dan mungkin aja nih mereka nggak pernah dengar istilah yang mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Soalnya nih mereka berdua bukannya menyayangi dan menghormati ibunya, tapi justru mereka tega untuk membunuh ibunya sendiri. Yang dimana kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Januari 2010. Jadi ceritanya pada saat itu Tasmia dan Jasmia ini mulai berdebat dengan ibunya akibat mereka ini bangun kesiangan. Dan otomatis hal itu membuat mereka ini terlambat untuk pergi ke sekolah. Hal ini tuh bisa terjadi mungkin karena pada tahun 2010 itu umur mereka masih sekitar 17 tahun. Dan itu berarti mereka masih anak ABG ya, jadi emosinya itu pasti masih labil. Dan hal itu membuat mereka cenderung untuk gampang memberontak. Dan saking parahnya perdebatan mereka, sampai-sampai ini berujung ke kontak fisik. Hingga akhirnya mereka berdua ini berantem kan dengan ibunya, sampai-sampai mereka tega memukul ibunya, bahkan sampai menusuk ibunya hingga sekarat. Lalu yang lebih tragisnya lagi, mereka ini membiarkan ibunya sekarat di kamar mandi hingga akhirnya ibunya ini harus tewas. Setelah melakukan hal tersebut, dengan tenangnya si kembar ini kayak mulai membersihkan darah-darah yang berceceran di lantai dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Karena kan ceritanya nih mereka sempat adu fisik dengan ibunya dan ibunya itu juga sempat melawan mereka. Jadi itu mulai dari kamar, ruang tamu hingga kamar mandi, semuanya itu jadi berantakan. Karena menyadari bahwa darah yang ada di rumah mereka ini terlalu susah untuk dihilangkan, terutama noda-noda darah yang ada di lantai. Karena kebetulan rumah mereka itu menggunakan karpet guys untuk lantainya. Jadi kalian pasti kebayangkan betapa susahnya noda-noda darah itu untuk dihilangkan. Sampai akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk pergi aja ke sekolah. Terus mereka ini dengan sengaja membuka pintu rumahnya dengan harapan nanti ada tetangga atau polisi mungkin yang lewat dan menemukan jenazah ibunya yang ada di dalam rumah. Terus rencananya ketika nanti mereka pulang dari sekolah, mereka kayak pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata nih pada saat mereka pulang sekolah, jenazah ibunya itu masih ada dalam kamar mandi dan belum ada siapapun yang melihat hal ini, padahal mereka itu sudah sengaja membuka pintu rumah mereka biar ada orang yang melihat. Jadi mungkin aja nih tetangga-tetangga yang ada di samping rumah mereka itu bisa dikatakan sebagai orang yang cuek atau nggak kepo gitulah. Lalu karena mereka ini panik, akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon polisi. Dan di situ mereka berusaha mengarang cerita ya semacam untuk membuat alibi gitu guys. Sampai akhirnya polisi ini pun datang ke rumah mereka. Dan di situ mereka cerita nih kalau pada saat mereka pulang sekolah itu keadaan rumah mereka sudah berantakan seperti ini. Dan mereka juga cerita pada saat mereka pulang sekolah, mereka ini sudah menemukan ibunya dalam kamar mandi dengan keadaan sudah berlumuran darah sambil nangis-nangis. Ya tapi namanya juga bocah atau anak ABG lagi berbohong guys. Jadi polisi ini nggak langsung percaya sama mereka. Karena polisi ini menemukan beberapa kejanggalan yang ada di rumah itu. Misalnya itu seperti ditemukannya sebuah pakaian yang bernoda darah yang ada di dalam mesin cuci. Dan juga nih polisi mencium di ruangan itu dipenuhi dengan bau pembersih lantai kayak Baiklin gitu guys. Karena awalnya tuh sebenarnya mereka ini berdua mau berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara membersihkan lantai dan juga ruangan yang penuh dengan darah itu menggunakan pembersih lantai misalnya kayak Baiklin gitu guys. Tapi ternyata susah banget tuh untuk dihilangin noda-nodanya. Kemudian polisi memutuskan untuk membawa mereka berdua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan saat sampai di kantor polisi, mereka berdua ini benar-benar acting kayak nangis gitu guys.
Jadi biar kelihatan sedih atau shock gitu, dengan harapan agar polisi menjadi kasihan sama mereka dan tidak curiga sama mereka. Jadi pada saat diinterogasi oleh polisi nih, mereka berdua itu kayak bilang, pokoknya pembunuhnya itu harus ditemukan. Jadi biar kelihatan kayak mereka itu dendam banget sama pembunuhnya, tapi sebenarnya mereka berdua lah itu yang merupakan pembunuhnya. Sampai akhirnya yang namanya Tasmia ini kan lagi pakai jaket dan juga kayak kaos tangan gitu. Nah terus disuruh copot nih sama polisi. Dan di situ polisi melihat ada kayak semacam bekas gigitan gitu di tangannya dan juga ada beberapa luka memar di jari-jarinya. Lalu pada saat ditanya nih sama polisi, itu luka apa? Nah kemudian si Tasmia ini kayak jawab, ini tuh bekas luka karena dicakar sama saudara kembarku. Jadi katanya mereka berdua ini berantem sampai kayak gigit-gigitan gitu. Tapi pada saat itu polisi melihat kayaknya ada yang aneh nih. Karena polisi heran, kok lukanya sampai sedalam itu? Masa nih mereka berdua berantem sampai gigit-gigitan sedalam itu? Nah akhirnya polisi berpikir untuk memisahkan ruang interogasi mereka berdua ini dengan tujuan dimana polisi akan menanyakan beberapa hal yang sama dan polisi ini mau mendengar apakah cerita mereka ini sama atau tidak. Tapi ya namanya juga masih anak ABG dan pada saat itu kan mereka lagi panik nih ceritanya. Jadi jawaban mereka berdua itu nggak masuk akal dan nggak ada yang sama guys. Yang Tasmia menjawab A, sedangkan Jasmia ini menjawab B. Jadi kayak nggak match gitu guys jawaban mereka berdua ini. Sorry, it was just confusion. It was like turmoil. It's just when I get nervous. You had about hands, Yeah, I think I was at the top. and Jazz had her feet. Yeah, she was heavy. What did y'all do? They put her in the tub. But it was not what Linda and all of them try to make it seem. I didn't hate her. I didn't hate her even. It just was built up. I don't know, I guess heat of the moment just built up anger between all three of us. She hated us. She hated us. And, well, I guess the same thing. We're going to jail. What are you saying to her? I'm sorry. Lalu nih ada satu adegan yang bisa dikatakan cukup lucu ya. Karena pas dia lihat CCTV yang ada di atasnya itu, dia kayak langsung pura-pura berdoa sama Tuhan dan mengatakan semoga pembunuh itu segera temukan. Taz, also aware of the camera, performs another act. Tetapi karena pada saat itu bukti-bukti yang didapatkan polisi itu masih kurang kuat, sampai akhirnya si Tasmia dan Jasmia ini nggak ditahan pada saat itu. Dan mereka berdua ini disuruh pulang dan tinggal di rumah nenek mereka. Tapi karena polisi memang masih mencurigai kedua anak kembar ini, jadi selama 4 bulan setelah kejadian itu, polisi masih terus mengawasi mereka berdua. Sampai akhirnya polisi berhasil mendapatkan beberapa barang bukti yang cukup kuat karena hasil visumnya sudah keluar. Dan sejak saat itu, polisi dapat memastikan bahwa pembunuhnya itu adalah kedua anak kembar itu guys. Kemudian pada saat polisi menangkap mereka berdua, si Tasmia dan Jasmia ini, mereka berdua ini kayak langsung bilang, kalau kalian mau menangkap kami, coba kalian temukan dulu senjatanya di mana. Karena ceritanya kan mereka berdua ini sudah membuang barang buktinya. Tapi ya karena hasil visum bekas luka gigitan yang ada di lengan Tasmia tadi sudah menunjukkan bahwa itu merupakan bekas gigitan ibunya. Jadi ya otomatis mereka ini terbukti bersalah dan tidak dapat mengelak lagi. Dan setelah mereka berdua ini dipenjara, keduanya ini akhirnya mengakui perbuatannya dan mereka ini dijatuhkan hukuman 30 tahun penjara. Dan pada saat persidangan nih, menurut pengakuan dari Tasmia dan Jasmia, kata-kata terakhir yang diucapkan ibunya kepada mereka berdua itu adalah, "Aku benci kalian." Oke guys, jadi itulah tadi cerita mengenai kembar identik yang bersama-sama menyimpan rahasia gelap mereka, dimana hanya karena perkara ngambek akibat dibangunin pergi ke sekolah, mereka berdua ini sampai tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, kalian jangan sampai seperti itu ya guys, karena bagaimanapun juga surga itu di telapak kaki ibu. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, jadi see you on the next video, and bye-bye.